Oke, dan ini esminya dapat sih. Oke, dia dapat turtle cuy. Oke, ini aku lanjutin untuk ngerusuh link. Dan di sini juga ada Gatot dan Fanny dan entah siapa yang mendapatkan buff birunya. Oke, walah malah Mia yang dapat buff birunya. Oke, kita mundur alon-alon sambil pakai ulti plus revitalize cuy. Oke, di sini ada 3 orang. 4 deng. Di sini ada Link, Gatot, Mia sama Fanny. Fanny-nya recall. Dan ini ada Gusen. Ayo, lah ini dapat Gusennya dan kita lanjut ke bawah cuy. Soalnya di sana ada Zilong yang ngepush. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the dash. All troops smash them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail ya, yaitu membahas tentang kuat atau tipismu tergantung spellmu juga cuy. Oke, dan ini aku sekalian ini kayak review skin apa ini, skin season ya. Soalnya aku punya, ya hampir semua orang kan punya kan skin ini, tapi jarang sekali aku pakai cuy. Sekalian ya lihat-lihat lah untuk efek-efeknya. Oke, dan di sini Zilongnya sekarat, kita skill satu lagi hilang dia. Oke. Tetapi sebelum aku membahas tentang spell, jadi untuk spellnya Uranus ini ada 6. Ntar aku jelaskan fungsinya, terus spell ini untuk ngecounter apa saja ataupun ngecounter siapa kayak gitu, ntar aku jelaskan. Tetapi sebelum lanjut ke spellnya, aku akan menjelaskan dulu tentang build dan emblemnya cuy. Bentar, ini aku bantu Gusennya untuk mundur Gusen, mundur. Mundur. Ini Zilong ini ngapain kok maksa amat, dan ini hilang sih. Oke, dan dia hilang cuy. Oke, aku lanjutin ke emblemnya dulu. Jadi untuk emblemnya sendiri ini kayak gini cuy. Oke, aku lanjutin ke pembahasannya emblem ini. Aku jelaskan sedikit saja untuk emblemnya. Soalnya ya ini sering juga aku bahas untuk emblem ini cuy. Jadi untuk emblemnya tetap menggunakan basic common emblem, dan untuk fungsinya agar mananya tidak boros cuy. Walaupun kita tidak membeli mana regen, dan mana regen dan penambah mana ini nggak sama ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara mana regen dan penambah mana. Oke, aku lanjutin ke talent. Jadi untuk talentnya tetap menggunakan agility. Ini ngapain sih Zilong? Kita skill satu lagi hilang ini. Kita skill satu, ya iya kan? Oke, aku lanjutin ke talent. Jadi untuk talent pertama yaitu menggunakan agility agar rotasinya itu lebih cepat cuy. Terus untuk talent kedua menggunakan tenacity. Kalau darah kita itu tinggal setengah, akan mendapatkan penambahan hybrid defense, yaitu physical defense dan magic defense. Terus untuk talent ketiga menggunakan brave smith cuy. Dan untuk brave smith ini sendiri yaitu akan memulihkan apabila kita menggunakan skill ke musuhnya. Ingat, ke musuhnya ya, bukan ke creep ataupun minion, tetapi ke musuhnya. Oke, di sini ada Zilong lagi, kita rusuh lagi cuy. Oke, jadi kayak gini untuk penjelasan tentang emblemnya cuy. Dan aku lanjutin ke buildnya. Jadi untuk buildnya sendiri ini ada 2 versi. Versi yang pertama kalau kalian itu mainnya solo. Terus yang kedua ini versi kalau kalian itu mainnya mabar cuy. Oke, aku bahas dulu dari versi yang solo. Jadi untuk versi yang solo sendiri ini, bentar, ini ngapain Fanny? Oke, jadi untuk versi yang solo ini kayak gini. Item pertama itu menggunakan Thunder Bell, langsung Thunder Bell, nggak usah pakai sepatu, langsung Thunder Bell cuy. Biar ntar kalian mencari setaknya lebih cepat lah. Setelah itu baru ke sepatu, dan untuk sepatunya aku sarankan kalian menggunakan Top Boot. Dan di sini busennya lagi-lagi menghilang cuy. Oke, setelah sepatu kalian jadi, kalian lanjut ke Oracle. Setelah itu baru dominan. Setelah itu kalian bisa menggunakan anti kuiras kalau musuhnya itu ada kayak hero-hero yang menggunakan skill tetapi physical attack, contohnya ya kayak Fanny kayak gitu. Terus untuk item terakhir kalian opsional
kalian bisa menggunakan immortal kalau MM-nya itu kayak ngebres, contohnya kayak Brody, terus siapa lagi ya, terus Granger, terus Nathan, Kimi, kayak gitu. Kalian boleh menggunakan immortal ataupun radiant armor, pokoknya menyesuaikan untuk item terakhir. Tetapi kalau musuhnya itu kayak gini, ini siapa, ada Zilong, terus ada siapa lagi, ada Mia, kalian menggunakan blade armor saja cuy untuk item terakhirnya. Untuk item terakhir menyesuaikan saja sama musuhnya cuy. Terus aku lanjutin ke build kalau kalian itu mainnya mabar. Jadi untuk buildnya mabar ini kayak gini, dan untuk perbedaannya ini sebenarnya sama untuk buildnya yang solo, tetapi cuma penempatan oracle dan dominan es cuy. Bentarin aku kabur dulu, dimasukkan ke turret dulu dah. Oke, jadi gini, kenapa untuk build mabar untuk dominan itu aku taruh setelah item sepatu, setelah sepatu lah, karena pas mabar itu kita akan selalu di backup cuy. Intinya kalau ada war langsung teman kita itu langsung kayak cover kayak gitulah. Jadi untuk oracle kalian taruh di item ketiga setelah dominan itu nggak masalah. Tetapi kalau kalian itu main solo, alah, teman kalian itu di deket kalian itu malah dilihatin saja cuy. Jadi kenapa untuk oracle ini aku taruh di item setelah sepatu, ya agar kalian itu nggak gampang mati untuk early gamenya. Jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang build versi mabar dan versi solonya. Cuma pergantian ataupun penempatan antara dominan dan oracle yang beda itu. Oke, aku lanjutin ke pembahasannya ini, yaitu tentang spell cuy. Jadi untuk spellnya sendiri ini ada 6, dan ini aku jelaskan satu persatu aja beserta fungsi dan counter-counternya. Oke, aku mulai dari spell yang pertama cuy. Bentar, ini aku mau ke bawah dulu soalnya si Zilong mau ngepush cuy. Oke, aku lanjutin ke spellnya tadi. Jadi untuk spell yang pertama itu ada sprint, dan sprint ini memiliki cooldown 100 detik cuy, dan ini hilang. Oke, terus aku lanjutin ke pasifnya sprint. Sprint akan meningkatkan 50% movement speed dan kebal slow selama 6 detik cuy. Terus untuk fungsinya sendiri, sprint pada Uranus. Bentar, ini ngapain? Link. Oke, kita mundur dulu cuy. Dan untuk fungsinya sendiri ini digunakan kalau kalian itu pengen cut line kayak gitu cuy. Tapi ingat, sprint ini tidak bisa mengcounter hero ya. Ya intinya nggak memiliki efek kayak yang lain lah, cuma nge-slow, ngilangin slow kayak gitu plus movement speed cuy. Dan ini Mianya hilang sih. Kita tempel terus. Nah, ini dapat cuy. Ini ngapain Fani? Oke. Terus aku lanjutkan. Sprint ini bagus banget untuk mengcounter musuh yang bersifat ganking. Karena kenapa Bang kok bisa mengcounter yang bersifat ganking? Biasanya kan gini. Kalau kita lagi split push, biasanya langsung kena geng ataupun di geng lah. Jadi sprint ini bisa mengcounter kayak ganking kayak gitu cuy. Jadi setelah kalian tahu mau di ganking, kalian gunakan aja sprint terus langsung mundur kayak gitu cuy. Terus aku lanjutin ke spell selanjutnya. Ini ngapain? Dan ini sebenarnya untuk spellku sendiri ini keliru ya. Dan kenapa aku bisa bilang ini keliru untuk spellku, ntar akan aku jelasin kenapa kok bisa kelirunya cuy. Oke, aku lanjutin ke spell yang nomor 2. Ini bentar, nah Mianya hilang, yaitu ada Revitalize cuy. Revitalize memiliki cooldown 75 detik. Bentar, ini sambil kabur. Dan ini waduh mati nih, kena tahunnya si Gatot plus yang sakit sih turretnya cuy. Dan ini nggak usah aku cut untuk videonya, aku lanjutin untuk pembahasannya. Terus Revitalize memiliki pasif, yaitu memberikan pemulihan selama 4 detik. Ingat 4 detik ya untuk pemulihan Revitalize, dan memulihkan 2,5% max HP kita selama 0,4 detik. Jadi setiap 0,4 detik itu akan memberikan pemulihan 2,5 max HP cuy. Dan ini aku sudah hidup lagi. Terus bisa meningkatkan 25% shield dan HP regen. Jadi kenapa kalau kita combo menggunakan ulti ini enak
banget karena ultinya si Uranus itu juga meningkatkan pemulihan cuy, plus di combo Revitalize untuk pemulihannya akan cepat, jadi kayak gitu. Terus untuk fungsinya Revitalize, jadi Revitalize ini bagus banget untuk counter hero-hero yang memiliki CC, stun, airborne, knock up ataupun knock back cuy. Soalnya pas kenaan CC, kalau kita sudah memencet Revitalize, kita tetap akan bisa memulihkan HP kita cuy. Terus untuk counternya sendiri, karena Revitalize ini memulihkan HP ataupun memulihkan darah, jadi darah itu bisa di counter menggunakan item anti regen dan ini hilang lagi cuy. Oke, aku lanjutin saja. Oke, jadi jadi untuk HP itu bisa di counter menggunakan kayak item DPS, contohnya DHS, terus kayak glowing wand, terus pokoknya anti regen kayak gitu cuy. Kenapa Revitalize ini bisa di counter menggunakan hero DPS ataupun item yang bersifat DPS cuy. Terus aku lanjutin ke item selanjutnya, yaitu ada Aegis. Jadi dan untuk Aegis ini belum pernah aku pakai, jadi ini aku sekalian bahas cuy. Jadi untuk Aegis ini memiliki cooldown 75 detik, dan ini ngapain Gatot. Oke, kita clear minion dulu cuy, gak usah ngejar Gatotnya. Oke, aku lanjutin lagi tadi, yaitu tentang Aegis. Aegis memiliki cooldown 75 detik dan memiliki pasif memperoleh 750 kali 90% level hero cuy, yaitu berupa seal. Untuk Aegis ini bukan HP ya, tetapi seal selama 5 detik. Dan untuk fungsinya Aegis sendiri, jadi fungsinya Aegis ini bisa nge-counter hero-hero yang bersifat burst, contohnya kayak ultinya Dirot itu kan nge-burst kan, tergantung darah kita. Jadi pas darah kita sekarat terus ketemu Dirot, kita tinggal pencet Aegis, kita nggak jadi mati cuy kalau kita sekarat. Terus ada ultinya Martis itu juga bisa, terus ada ultinya Balmond itu juga bisa juga cuy. Oke, jadi kayak gitu. Plus Aegis ini juga bisa nge-counter kayak Skypiercean, soalnya Skypierce tergantung darah kita juga kan, jadi itu bisa di-counter menggunakan Aegis juga cuy. Oke, aku lanjutin counter Aegis pada Uranus. Jadi counter Aegis pada Uranus yaitu adalah Esmeralda cuy. Jadi Aegis itu kan seal, terus Esmeralda itu akan merubah seal musuh menjadi sealnya cuy. Jadi itu bisa di counter menggunakan Esmeralda si Aegis ini. Terus aku lanjutin ke spell yang nomor 4, yaitu ada Purify atau tangan berdoa ini cuy. Dan untuk Purify sendiri, dan ini mati lagi aku cuy. Oke, aku lanjutin lagi. Dan Purify ini memiliki cooldown 90 detik cuy, dan memiliki pasif yaitu menghapus semua debuff, yaitu berupa sisi, stun, terus knock up, knock back dan lain-lainnya, tetapi tidak bisa menghapus suppress. Suppress itu ya kayak skill 2-nya Nana, terus ultinya Franco, ultinya Kaja cuy. Dan kebal sisi serta memperoleh 15% movement speed selama 1,2 detik cuy. Dan untuk fungsinya sendiri ini bisa nge-counter kalau musuhnya itu banyak hero stun, dan ini aku sudah hidup lagi cuy. Oke, dan untuk fungsinya ini bisa nge-counter kalau musuhnya itu banyak hero stun, banyak hero sisi, terus banyak hero knockback, terus knock up kayak gitu cuy. Terus untuk counternya, jadi Purify ini nggak guna kalau musuhnya itu hero DPS cuy. Terus aku lanjutin ke spell yang nomor 5, yaitu ada Flicker. Dan Flicker ini memiliki cooldown 120 detik, terus pasifnya melakukan blink dalam jarak tetap cuy ke arah yang ditentukan, serta memperoleh 5 kali level hero hybrid defense selama 1 detik cuy. Dan untuk fungsinya sendiri ini seperti sprint tadi. Terus untuk counternya, kalau kalian itu kekejar ya kalian pasrah saja cuy. Terus aku lanjutin ke spell yang terakhir, yaitu ada Fengyan. Dan Fengyan ini memiliki cooldown 75 detik dan memiliki pasif yaitu selama 3 detik memperoleh 35% pengurangan damage dan memberikan 35% pemantulan damage ke musuhnya cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, Fengyan ini bagus banget untuk nge-counter hero-hero yang bersifat DPS, contohnya kayak Mia, Zilong, Chang'e dan yang lain-lainnya cuy. Intinya nggak nge-press. Dan bentar, ini aku ke ulti Gatot cuy, dan ini masuk turret, waduh mati lagi nih.
Terus aku lanjutin ke counternya Fengan. Jadi Fengan ini ke counter pada hero yang bersifat burst damage, dan ya kan aku mati lagi. Oke, dan ini kayaknya bisa ancient ntar. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasannya. Jadi kenapa kayak spellku tadi itu Clairo, karena di sini musuhku itu bersifat DPS kayak Mia, Zilong, terus kayak Gatot juga. Itu seharusnya aku menggunakan spellnya Fengan, bukan Revitalize cuy. Dan ini end sih. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.